Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan, untuk lebih menyembah-Mu, lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk memulihkan setiap kami, untuk menjamah setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, akan ada mukjizat yang menanti kami di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan saat indah. Hanya dekat Allahku, rasa kenal hatiku, Kau sertai jalanku di sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan ku ingin selalu
Ku ingin selalu. Ini Tuhan hati kami Tuhan. Kami selalu ingin lebih lagi bersekutu denganmu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap kami. Biarkan Roh-Mu mengalir di tempat ini. Kami mau Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah bersama. Sekali lagi dengan iman katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk bersuka cita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan Amin. amin. Sudah siap Bapak Ibu Saudara untuk memuji Tuhan? Yang udah siap katakan yes. Masih kurang semangat. Yang udah siap katakan yes. Puji nama Tuhan. Kita mau datang. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan. Kita tahu Tuhan kita Tuhan baik. Amin Bapak Saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya berindu padanya. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Akan apa? Akan bersorak-sorai. Angkat tangannya semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kelihatannya sih kayaknya kurang semangat lah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu. Kita mau goyangkan ke kanan dan ke kiri. Kita mulai dari kanan dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita angkat tangan kita. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Semuanya sudah semangat? Mari kita sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan terima kasih Tuhan.
Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hati kami Tuhan. Kami mau siapkan. Biarlah berkenan di hadapan. Sekarang ya saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah memenuhi kami semua di tempat ini. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita sama-sama katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhi kami semua Tuhan.
kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Mari kita semua berbahasa roh. Segala la para la para la para la para la para la para la segala la para la kata segala la para 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 la segala la para la ya para la 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 segala la para 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 la Terima kasih Tuhan. Mari kita berbahasa, mari kita memuliakan Tuhan. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak dimuliakan. Yesus namanya Tuhan kita, Raja kita. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja, Dia Allah di atas segala Allah. Kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh datang memuji menyembah Tuhan. Kami boleh datang memuliakan Tuhan. Roh Kudus,
Biarlah Engkau yang bekerja penuh dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memegang penuh dalam kehidupan kami. Kami percaya jika Engkau ada di dalam kami, jika Engkau hidup di dalam hidup kami, maka kami akan melihat kekuatan baru daripada Tuhan. Kami akan merasakan kekuatan yang baru daripada Allah yang Maha Tinggi. Dan hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Hidup kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu menjadi iman yang kuat. Seperti Saul yang tertancap begitu kuat, dan kami percaya kami akan sanggup melewati banyak perkara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Pontianak sedang diguyur hujan terus menerus. Tapi saya percaya orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan. Amin. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang-orang yang terus datang mencari hadirat Tuhan. Dan saya percaya di dalam hadiratnya kita beroleh kekuatan baru. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita belajar ya, apa yang kita pelajari di dalam Tuhan itu ada sesuatu yang baik untuk hidup kita. Suatu ketika Yesus mendapat kabar ketika Yesus lagi pelayanan, tiba-tiba ada seorang yang mau mengasih kabar kepada Yesus. Dikatakan di Yohanes 11 ayat 3 berkata demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ada kabar yaitu Maria dan Marta dan Lazarus, bahwa dikatakan di firman Tuhan adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus ada di dunia. Satu keluarga ini dikasihi Tuhan dan mendapat kabar, dikatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Di ayat yang keempat dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi di sini sakit berbicara tentang apa? Persoalan masalah dalam hidup kita. Mungkin masalah itu datang dalam hidup kita, mungkin masalah itu ada dalam hidup kita. Itu bukan karena kesalahan kita. Atau memang masalah itu datang bisa juga kesalahan dari kita. Contohnya, kalau kita sudah tahu bahwa kita harus menjaga kesehatan, kemudian tetap aja kita melakukan hal yang tidak sehat, seperti merokok dapat info dari dokter, Pak, Bu, jangan merokok lagi. Paru-paru Bapak, Ibu itu sudah terkena sakit.
Nah, kemudian orang itu mengalami sakit. Nah, sakit penyakit itu, masalah itu datang dari kesalahan diri sendiri. Tapi ada sakit penyakit, ada masalah persoalan yang tiba-tiba datang tidak kita sadari. Jadi itu bisa juga dikatakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Yesus apa? Sengaja. Tinggal berapa? 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan ini berguraunya berurusan dengan maut. Ya, sudah dikasih tahu Lazarus orang yang kau kasihi sakit, tapi Yesus malah ngajak bergurau di situ. Berguraunya ekstrim. Dia sengaja tinggal berapa? 2 hari lagi. Wah, mungkin kita juga mengalami seperti itu. Wah, masalah datang, persoalan datang. Kemudian ada deadline yang harus kita selesaikan dari persoalan itu. Waduh Tuhan, tolong Tuhan. Waktunya besok Tuhan, besok Tuhan. Saya harus menyelesaikan masalah ini besok Tuhan. Dan Tuhan tidak menjawab di hari itu, di saat itu. Dan saya mau cerita di ayat berikutnya, ayat 14 dikatakan demikian. Yesus malah berkata, karena Yesus berkata waktu itu, dia orang yang kita kasihi, Lazarus saudara kita telah tertidur. Wah, semua beranggapan bahwa semua tertidur. Tidur dalam arti biasa. Tetapi di ayat 14, Yesus menekankan lagi. Ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Telat Tuhan. Telat ini, terlambat ini Tuhan. Udah. Pupus sudah harapan saya. Mampus Tuhan, saya Tuhan. Ya kan? Aduh Tuhan, deadline udah lewat Tuhan. Aduh, gak ada harapan. Malah dikatakan demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat apa? Belajar apa? Percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Gerowan Yesus, urusan dengan nyawa, hidup mati. Lazarus mati, nggak tambah sedih, nggak tambah apa, merasa menyesal, tetapi Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Wah, banyak orang berkata, aduh Tuhan ini katanya Tuhan, ini udah mati dikatakan syukur. Mungkin hidup kita seperti itu, masalah kita berat, persoalan kita berat. Aduh Tuhan sudah deadline Tuhan, kenapa gak ada jawaban? Aduh Tuhan, sudah lewat deadline-nya, kenapa gak ada pertolongan? Malah dapat ayat ini, tetapi syukurlah aku tidak hadir. Wah, marah enggak? Jengkel enggak? Kalau kita minta tolong, saya minta tolong sama Riko. Kok, tolong dong, antar aku kok. Karena aku mau interview.
Jam 3 nanti ya kok ya. Oh iya, jam 3 loh. Udah ada di tempat sana, bukan kamu datang ke saya. Sudah di tempat kerjaan, saya mau interview. Jadi setengah jam sebelumnya, oh iya. Sudah lewat waktu jam 3, akhirnya dikatakan apa? Syukur ya Pak Yahya, saya nggak datang. Marah nggak? Waduh, antara marah, dendam, jengkel, ya kan? Mau membinasakan itu berdosa, nggak dibinasakan kok, yang menjengkelkan. Tapi Riko nggak kayak gitu ya. Yosua mungkin, oh enggak ya. Tapi Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagi kamu supaya kamu dapat belajar percaya. Nah ini, belajar percaya itu seperti apa sih? Ya seperti ini, kita belajar hari ini. Kalau bisa di bawah saja, ya. Saya jadi tidak fokus. Dan ayat berikutnya, di ayat 21, dikatakan demikian. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Pikiran manusia beranggapan bahwa kalau Tuhan menolong, masalah pasti beres. Enggak seperti ini, sudah lewat deadline. Sudah lewat tanggalnya, sudah enggak ada harapan bagi pikir manusia. Tapi itu pikiran dari Marta. Tapi Yesus enggak. Di ayat yang ke-25 dikatakan, saya minta ayat ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya lanjutkan sampai ayat terakhir. Ayat 43. Dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia, yaitu Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Di ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Hari ini kita belajar apa? Percaya. Kenapa Yesus berkata di ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Karena kepercayaan bagi orang Israel bahwa orang meninggal selama 3 hari, orang itu rohnya masih ada di sekitar rumah. Rohnya itu masih ada di bumi. Itu yang dipercaya orang Israel. Jadi menganggap bahwa kalau orang ini meninggal, terus kemudian Yesus membangkitkan, orang-orang berkata, iya kan rohnya masih ada. Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa manusia meninggal, itu rohnya sudah di mana? Firdaus. Kalau orang percaya kepada Yesus. Dan kalau orang tidak percaya Yesus, ke Hades. Tempat penyiksaan sementara. Tempat transit untuk ke neraka. Waktu di kayu salib,
Yesus berkata orang kepada yang di sebelah kanannya, pada saat ini juga kamu bersama-sama aku dengan aku di Firdaus. Jadi nggak ada yang namanya roh itu ada di rumah, ada di sekitar rumah, di sekolahnya, di kantornya, di lapangan, dimanapun dia nggak ada. Oh Pak, tapi banyak orang berkata, ini yang meninggal sering melihatkan diri kepada si orang tuanya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anaknya. Itu bukan orangnya. Itu si iblis menyerupai supaya mereka itu bisa bercakap-cakap kepada roh yang dianggap rohnya yang meninggal, orang yang dikasih. Padahal tidak. Rohnya itu langsung ke Firdaus. Yesus saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Gak ada nunggu 3 hari. Karena itu Yesus berkata, supaya engkau dapat belajar percaya. Yesus masih menunda 3 hari, 2 hari. Setelah itu berjalan, 3 hari lewat, Lazarus meninggal. Dan Lazarus dipanggil oleh Yesus. Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Ya Lazarus keluar. Dan waktu kejadian itu banyak orang percaya kepadanya. Karena orang berpikir bahwa ini sudah lewat 3 hari, nggak mungkin bangkit. Nggak mungkin Lazarus itu bisa keluar dari kubur karena sudah lewat 3 hari. Kita belajar dari sini bahwa semua yang nggak mungkin, semua yang kita anggap mustahil, nggak mungkin Pak, nggak mungkin Tuhan menolong, sudah lewat ini. Tuhan sanggup mengadakan mujizatnya, amin. Jadi segala persoalan masalah jangan dipatok dengan pemikiran kita, oh ini sudah terlambat, ini sudah nggak bisa, ini udah nggak bisa. Kalau kita berpikir semua nggak bisa, ya kita berarti tidak belajar percaya. Kalau kita nggak percaya, mujizat tidak ada. Jadi kita harus belajar percaya. Amin Bapak Ibu. Malam ini mari saya undang pemain musik, worship leader, singer untuk di depan. Hari ini kita belajar, apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita. Masalah pekerjaan, Tuhan, susah Tuhan cari pekerjaan sekarang. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Tuhan, sakitku sudah lama, sudah bertahun-tahun gak sembuh. Yuk kita belajar percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Roh aja Tuhan sanggup kembalikan. Orang meninggal aja Tuhan sanggup bangkitkan. Apalagi cuman persoalan masalah kita. Orang tidak bisa membangkitkan orang mati. Tidak bisa. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Bahkan orang yang telah mati di luar pemikiran manusia sudah lebih dari 3 hari. Tuhan panggil supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari saat ini kita belajar. Persoalan apa yang kita hadapi? Pasangan hidupkah? Tuhan, aku udah usia.
Ya sudah, cari yang biasa-biasa aja. Tapi gak berharap kepada Tuhan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah memberikan yang baik dalam hidup kita. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Tuhan, gak ada uang untuk makan besok Tuhan. Ini yang terakhir. Janda Sarfat aja ditolong Tuhan. Masakan kita tidak. Tuhan, gak ada uang. Besok harus cari untuk bayar kontrakan, untuk bayar rumah. Aduh Tuhan, besok Tuhan. Pagi hari datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, terakhir Tuhan. Aduh Tuhan, kalau gak bayar, gimana nasibku Tuhan? Aduh, pasti diusir, gak mungkin. Belajar percaya. Amin. Yuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Belajar apa yang tidak mungkin, Tuhan sanggup menjadikan mungkin dalam kehidupan kita. Amin. Segala persoalan yang kita alami, kita taruh dalam pikiran, itu bukan masalah, itu bukan musibah. Itu bukan suatu yang membuat kita binasa, tidak. Persoalan datang untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Persoalan datang untuk kita melihat mujizat Tuhan. Persoalan datang untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mulai taruh dalam pikiran kita. Taruh dalam hati dan pikiran kita. Kita terus belajar bahwa Tuhan sanggup melakukan banyak perkara. Amin. Sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang menderita, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup. Saudara untuk Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tuhan, biarlah malam hari ini kami belajar percaya untuk menaruh harapan kami, untuk menaruh persoalan kami di hadapan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami, Engkau sanggup memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berharap penuh di dalam Tuhan. Dan kami percaya segala yang terbaik akan kami dapatkan. Hamba berdoa untuk semua yang hadir tempat ini dan yang menyaksikan secara online Tuhan. Segala persoalan masalah mereka, segala beban dan kesedihan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, supaya mereka belajar untuk percaya, untuk tetap berharap kepada Tuhan, sehingga hati mereka bersukacita, karena Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan, waktu kami berharap kepada Tuhan, pertolongan itu ada, mujizat itu ada, pemulihan itu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang terberkati pada firman pada malam hari ini? Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Yaya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan Gembala Menyapa dan Yestoya News Pontianak. Multimedia kami persilahkan. Shalom, Jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, baik Jemaat Betani Yestoya Blitar, Betani Yestoya Pontianak, Betani Yestoya yang gereja online. Ya, luar biasa, kita masih bisa ibadah doa malam. Ini ajaib, Yesus mengasihi kita. Ayo saya berdoa, semua jemaat dan pelayan Tuhan akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, tanda dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh. Banyaklah berdoa. Kalau nanti Roh Kudus memenuhi kita, kita berbahasa roh. Waktu kita doa berbahasa roh, roh kita ini berdoa dengan Roh Allah. Disampaikan semua. Makanya sering kita berkata, saya udah minta seperti ini kok bisa dapat. Ya itulah roh kita. Ya, berdoa kepada Roh Allah. Nah, Roh Kudus inilah yang akan menolong kita. Ayo semangat. Ya, andalan gereja kita Roh Kudus. Jadi banyak berdoa dan Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa di gereja kita. Sekarang mulai banyak ya, ada doa pagi, KKR doa pagi, di Blitar ada, di Malang ada. Saya berdoa nanti Pontianak juga ada. Ya, ada menara doa di Blitar, di Malang juga. Ya, di Pontianak juga. Ya, ayo kita terus banyak berdoa, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Selamat menikmati doa malam. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah ibadah Raya Minggu, Gereja Betani Yestoya Pontianak. Ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi, ibadah kedua pada pukul 11 siang, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Ajak semua orang yang kita kasihi, untuk bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, dan hidup kita diubahkan.
Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan, atau saudara rindu untuk lebih lagi masuk ke Gunung Kudusnya Tuhan dengan pujian dan berdoa, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara dan saudari semua untuk datang di dalam menara doa, setiap hari Selasa sampai hari Jumat, pada pukul 12 siang sampai pukul 1 siang. Bertempat di Gereja Betani Estoya Pontianak, Ruko Mega Mall Blok D nomor 3. Di dalam hadiratnya selalu ada mujizat terjadi di hidup kita semua. Kami mengundang seluruh keluarga besar Betani Estoya Pontianak untuk bergabung dalam program acara doa, pujian dan penyembahan di sosial media live Instagram. Setiap hari Selasa, Rabu dan Jumat pada pukul 11 malam. Dalam acara ini kami membuka ruang doa bagi siapapun yang membutuhkan pertolongan doa untuk mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian Yestoya News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam Bapak Ibu. Shalom. Yuk kita tetap semangat dalam Tuhan. Kita terus bersemangat membara untuk tetap setia kepada Tuhan. Saya percaya, walaupun seakan-akan bukan perubahan yang signifikan, tetapi kita boleh melewati hari demi hari. Itu sebuah anugerah daripada Tuhan. Amin. Mari ada YFA yang hari kemarin kita udah Natalan. Yuk, minggu depan kita akan ikut tergabung dalam YFA. Ada banyak YFA, mulai dari anak choir, teens, sampai ke bapak-bapak dan oma-oma. Iya kan? Ayo, nggak ada alasan untuk kita tidak bisa datang beribadah, berkumpul bersama keluarga dan saudara di dalam Tuhan. Saya percaya jika kita terus berkumpul dengan keluarga di dalam Tuhan, maka api roh itu menyala-nyala dan kita semua ada dalam berkatnya Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami. Di tahun politik ini kami percaya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesejahteraan bagi bangsa kami. Biarlah pemimpin yang terpilih semuanya sekehendak dan seturut dengan Tuhan. Biarlah kami melihat bahwa bangsa ini makin hari makin kuat. Berkati pemimpin kami Pak Samuel Sianto dan Wakil Gembala kami Pastor Yoel Sianto. Tuhan berkati beliau, berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan kekuatan untuk menjalankan semuanya. Kami percaya kebaikan Tuhan terus ada dan melimpah atas hidup pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya kami sebagai keluarga besar Betani Estoya Pontianak dan yang hadir pada malam hari ini, yang menyaksikan secara online, Tuhan berkati, Tuhan urapi segala permasalahan-persoalan yang mereka hadapi. Tuhanlah yang menjadi jalan keluar, Tuhanlah yang menjadi pertolongan, dan Tuhan mengadakan mujizat dan memberkati hidup mereka.
di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami akan pulang, kami akan menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang lapar. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu, dan tengadahkan wajahmu ke atas, kita menerima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang lapar. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui Anak yang tunggal itu Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permebakan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin, amin.